Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Terakhir tentang dua janji. Yang pertama, janji hamba kepada Allah. Yang kedua, janji Allah terhadap hamba. Janji hamba terhadap Allah, misalnya apa yang Allah lakukan, apa yang Allah ikat perjanjian terhadap Bani Israel. Walaqad akhadallahu mithaqa Bani Israel. Ketika Allah mengikat perjanjian dengan Bani Israel, wa ba'athna minhum ithnai asyara naqiba. Ketika Allah jadikan mereka itu 12 nakib, 12 kabilah, sebagaimana nenek moyang mereka, anaknya Nabi Yakub. Wa qala Allahu inni ma'akum. Allah mengatakan, sungguh aku bersama kalian. La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dengan syarat kalian mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman dengan rasul-rasulku, dan membela, memperkuat rasul-rasulku, dan meminjami Allah. Yang dimaksud berinfak di jalan Allah. Allah memakai lafaz pinjam. Kenapa? Karena akan dikembalikan. Allah akan mengembalikan apa yang sudah kita keluarkan untuk bangun masjid, bangun pesantren, fakir, miskin, yatim. Allah akan kembalikan dengan berlipat-lipat, ribuan kali lipat, jutaan kali lipat, dan kekal. Maka Allah dalam beberapa ayat memakai lafaz pinjamilah aku, pinjamkanlah untuk Allah, wa aqradtumullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Ini janji Bani Israel terhadap Allah, dan hampir semuanya diingkari oleh Bani Israel. Salat tidak, bayar zakat tidak, beriman kepada rasul-rasul juga tidak, membela rasul-rasul boro-boro, malah para nabi, para rasul oleh mereka, oleh Bani Israel dibunuh. Boro-boro membantu, memperkuat, malah membunuh. Dan wa aqradtumullaha qardan hasana, bersedekah, mereka manusia paling bakhil. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau bukan karena Bani Israel, tidak ada daging yang busuk. Kenapa? Karena saking bakhilnya Bani Israel. Jadi sebelum kemunculan bakhilnya Bani Israel ini di muka bumi, belum pernah ada daging busuk. Artinya kalau seseorang motong kambing misalnya, dimakan, sisa kasih tetangga. Motong sapi, motong unta, dimakan sekeluarga, sisa dikasih ke tetangga, ke saudara.
karena dermawan, tidak bakhil. Nah, Bani Israel ini bakhil, sayang sekali kalau memberi orang lain. Dia potong kambing atau sapi, dimakan sekeluarga, sisa lalu disimpan. Dia tidak berikan kepada tetangga, saudara, tapi disimpan. Akhirnya busuk. Disimpan, busuk. Ini busuknya daging pertama kali dimulai oleh Bani Israel, Yahudi. Maka Nabi dengan bahasa beliau mengatakan, kalau bukan karena Bani Israel al-Yahud, tidak ada daging yang busuk. Sama dengan sabda Nabi yang lain, kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang mengkhianati suami, menggoda suami. Suami jujur akhirnya korupsi. Suami lugu, nggak banyak neko-neko, akhirnya bertingkah segala macam, menipu, ya, jadi penjahat gara-gara godaan istri. Diawali oleh Hawa. Adam kan tadinya tidak mau. Adam tidak tergoda dengan tipuan iblis untuk mendekati pohon itu. Iblis tahu sifat wanita dan sifat pria. Wanita mempunyai banyak keinginan, dan dia goda suaminya, dia rayu Adam untuk mau mendekati pohon larangan itu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Mereka berdua diusir oleh Allah dari surga. Maka Nabi bersabda, kalau bukan karena Hawa, maka tidak ada wanita yang akan menggoda, merayu, menjerumuskan suaminya. Ya, ini janji hamba kepada Allah. Sekarang janji Allah kepada hamba. Apa diantaranya? Surat Al-Maidah ayat 12. La ukaffiranna ankum sayyiatikum. Terusan dari tadi. Kalau kalian salat, kalau kalian bayar zakat, kalau kalian beriman dengan rasul-rasulku, kalian bela rasul-rasulku, kalian sedekah, maka la ukaffiranna ankum sayyiatikum, pasti akan aku ampuni dosa-dosa kalian. Berarti yang bisa menyebabkan dosa kita diampuni selain taubat apa? Selain taubat apa? Amal. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, hampir seluruh amal bisa menghapuskan dosa. Sholat 5 waktu seperti apa? Di depan rumahnya ada sungai. Dia mandi di sungai itu sehari berapa? 5 kali. Nabi bertanya kepada para sahabat, mungkinkah orang yang mandi sehari 5 kali masih ada kotoran? Maksudnya dosa. Dijawab, tidak ada. Itulah orang yang sholat 5 waktu. Ya, dari sholat ke sholat berikutnya menghapus dosa. Sholat subuh jam 8, jam 9, jam 10 berbuat dosa. Lalu zuhur, kita sholat zuhur diampuni. Zuhur, habis zuhur berbuat dosa jam 1, jam 2, kemudian kita sholat asar diampuni. Terus ya, dari umrah ke umrah berikutnya apa? Sama, menghapus dosa. 2005 kita umrah, 2006, 2007, 2008, 2009 kita banyak dosa. 2011 kita umrah lagi, dihapus. Ya. Puasa jelas, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya yang telah lalu diampuni. Haji, man hajja aw i'tamara, barang siapa yang berhaji dan berumrah. Tidak mungkin haji tanpa umrah, umrah tanpa haji mungkin, haji tanpa umrah tidak ada.
umrah itu masuk ke dalam haji begini sampai hari kiamat, kata Nabi sambil memasukkan jari-jarinya, menunjukkan bahwa tidak mungkin ada haji tanpa umrah. Barang siapa yang berhaji umrah tidak rafas, tidak fasik, lalu dia pulang, maka kayaumi waladathu ummuhu, dia pulang dalam keadaan persis seperti waktu dia dulu dilahirkan oleh ibunya, tanpa dosa. Ini pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa dosa-dosa itu bisa diampuni oleh Allah walaupun tidak bertaubat. Keliru orang yang mengatakan bahwa harus bertaubat. Kalau tidak bertaubat tidak akan diampuni, berarti Allah tidak maha pengampun dong. Justru Allah maha pengampun. Berapa banyak orang yang tidak bertaubat tapi Allah ampuni. Kenapa? Karena sholat, karena puasa, karena zakat, karena haji, karena sedekah, karena zikir, karena wirid dan seterusnya. Bahkan bukan karena itu semua Allah ampuni. Bisakah? Bisa. Kenapa? Karena Allah maha pengampun. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, zakat nggak pernah, haji nggak pernah, zina sering, minum khamar sering, tapi dia beriman, tapi dia tidak syirik. Lalu Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke surga tanpa neraka, tanpa siksa. Bisakah? Mungkinkah? Mungkin. Kalau kita bilang nggak mungkin, berarti Allah bukan maha pengampun. Mungkin. Nah, di sini kita tidak boleh gegabah mengatakan kasihan dia harus disiksa di neraka. Kenapa? Karena dia bunuh diri, karena dia sedang berzina, mati, karena dia sedang minum khamr, mati. Kasihan dia, pasti masuk neraka. Betul? Salah. Bisa masuk neraka, bisa tidak, kecuali dia syirik, kecuali dia kafir, kecuali dia orang Buddha, Hindu, Konghucu, non muslim. Selagi dia muslim, selagi dia beriman, maka Allah siap mengampuni. Maka tidak boleh kita memastikan si fulan neraka, si fulan pasti kena azab kubur karena begini-begini. Tidak boleh. Sekali lagi, Allah maha pengampun. Yang paling cepat adalah bertaubat, yang paling mudah, karena taubat itu kan tidak ada sesuatu yang dilakukan. Gitu. Lihat syarat diterimanya taubat. Yang pertama, al-iqla', berhenti. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azam, bertekad tidak mengulang lagi apa yang dia lakukan. Nggak ada. Kalau sholat kan jelas ada yang dia lakukan, ada takbir, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada at-tahiyat. Puasa jelas, zakat jelas, haji luar biasa, capeknya, lelahnya. Adapun taubat tidak ada yang dia lakukan. Maka seseorang bisa bertaubat kepada Allah dalam hitungan detik. Bahkan sambil naik motor misalnya, bahkan sambil nunggu pesawat datang misalnya, dia bisa bertaubat. Dia bertafakur, dan setelah tafakur itu dia menyesal atas dosa-dosa yang dia lakukan, dan dia bertekad tidak akan mengulang lagi. Itulah dia sedang bertaubat dalam hitungan detik. Inilah Allah yang maha pengampun. Jadi diampuninya dosa itu mudah sekali kalau Allah mau. Maka pelajaran bagi kita, jangan seperti anak-anak muda Khawarij yang menjauhkan rahmat Allah dari hambanya. Neraka dia, togut dia, kafir dia, jahannam dia. Ini ucapan anak-anak muda Khawarij. Beda dengan Ahlus Sunnah. Lihat Nabi SAW sudah jelas-jelas dikatakan, engkau mintakan ampun 70 kali,
aku tidak ampuni. Allah sudah katakan seperti itu. Nabi masih memintakan ampun kepada musuh beliau yang membuat beliau sengsara ketika dia masih hidup. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam. Sebetulnya dia kafir, pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat ke masjid, jihad, dan semua orang tahu dia munafik. Allah katakan, engkau mintakan ampun untuk dia 70 kali, aku tidak ampuni. Nabi masih memintakan. Nabi mengatakan, aku pintakan 71. Luar biasa. Ya, 70 Allah tidak ampuni. Siapa tahu 71, 72 Allah ampuni. Ya, aku belum dilarang. Engkau mintakan ampun, engkau tidak mintakan ampun, sama saja, enggak ada larangan. Aku pintakan ampun untuk dia. Sampai gregetan itu siapa? Yang gregetan siapa? Umar. Karena semua tahu tingkah laku Abdullah bin Ubay bin Salul kurang ajar betul. Kaum muslimin dibikin sengsara oleh dia. Masuk Islam bikin ulah 300 pasukan mengundurkan diri, tidak jadi ikut perang Uhud. Tadinya ada 1000-an, tinggal 700. Ulah dia, dan bukan 1-2. Hinaan, cacian, makian sering keluar dari mulutnya. Begitu mati, Allah katakan, engkau pintakan ampun atau tidak, aku tidak akan ampuni walaupun engkau pintakan 70 kali. Nabi tetap memintakan ampun karena belum ada larangan. Begitu Nabi mau menyolati si mayat Abdullah bin Ubay bin Salul ini, ditarik surban Nabi oleh Umar. Belakangan Umar heran terhadap dirinya sendiri. Berani-beraninya aku menarik surban Nabi waktu itu. Kok aku berani-beraninya? Kayak nyesel begitu. Tapi Umar yang benar, Nabi yang salah. Ya. Tidak selang lama, seperti biasa, beliau dapat wahyu, pingsan, dan setelah siuman, beliau menyampaikan firman Allah yang melarang memintakan ampun, menyolati, bahkan wala takum ala qabrihi ahadan. Tidak boleh berdiri di atas kuburnya, jangan disolati, jangan dimintakan ampun, baru selesai. Karena memang jelas-jelas sudah dilarang. Tadi belum dilarang. Ya, ini luar biasa rahimnya Nabi. Lihat, bandingkan dengan anak-anak muda Khawarij, tidak pakai jilbab, kafir, makan babi, kafir, tidak sholat, sudah jelas. Ya, tidak berhukum dengan hukum Islam, kafir, pemerintah ini tagut, kafir, kafir. Jauh dengan rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah anak-anak muda Khawarij ini inginnya manusia-manusia ini, kaum muslimin semuanya masuk neraka semua. Beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kaum muslimin, Abdullah bin Ubay bin Salul saja diharapkan oleh beliau supaya masuk surga. Padahal beliau dibikin sengsara oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan para imam mengatakan, seandainya syafaat Nabi tidak terbatas, seandainya permohonan syafaat Nabi pasti dikabulkan oleh Allah, maka tidak ada manusia yang masuk neraka, hatta Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau syafaat Nabi itu pasti dikabulkan. Beliau tidak ada denda, beliau tidak ada rasa kebencian. Walaupun musuh besar beliau Abu Jahal, Abu Lahab. Disinilah syafaat beliau dibatasi. Maka ketika beliau memohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan si fulan dari neraka,
Ya Allah, selamatkan si fulan dari neraka. Allah jawab, iya. Ya Allah, selamatkan si fulan dari neraka. Allah jawab, tidak. Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau iya semua, Abu Jahal, Abu Lahab, ayah ibu beliau, jelas akan dimintakan syafaat. Ya. Tapi jelas ayah ibu beliau masuk neraka. Ini perbedaan ahlu sunnah dengan khawarij. Ahlu sunnah menghendaki kebaikan kepada kaum muslimin, adapun khawarij menghendaki keburukan. Dari ucapannya seolah mereka berharap kaum muslimin ini sudah masuk neraka semua. Ya, ini kafir, ini kafir. Sedangkan ahlu sunnah tidak pernah mengatakan si anu kafir, bahkan si anu ahli bid'ah ini hati-hati. Ya, mencela nasab itu perbuatan kafir, iya. Itu ucapan ahlu sunnah, mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-ta'nu fil ansab, mencela nasab itu kafir. Kami dihujani, kami diberi hujan oleh Allah karena bintang-bintang ini. Kita dapat hujan karena bintang-bintang. Nah, itu kufur. Perbuatan kufur, mengaku bapak kepada yang bukan bapaknya, kafir. Apa yang dikafirkan? Perbuatannya. Bukan si A kafir, si B kafir, si C kafir. Tidak. Tidak seperti khawarij. Khawarij luar biasa. Dari zaman Soeharto dulu habis. Soeharto kafir, Amin Rais kafir, Megawati kafir, semua kafir semua. Ya. Padahal mereka sholat, mereka baca syahadat. Walaupun keislamannya mereka jauh dari keislaman para tabi'in, apalagi para sahabat, tapi muslim. Muslim kan bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga bertingkat-tingkat, sebagaimana derajat juga bertingkat-tingkat. Tapi kan sama-sama muslim, sama-sama beriman. Ini yang tidak difahami oleh anak-anak muda khawarij. Hadhil ayatul karimatu fiha arba'u wasaya minal khaliq. Ayat di atas yang kemarin dan sekarang kita bahas itu mengandung 4 wasiat dari sang khaliq, dari Allah. Yang pertama, alla naqraba malal yatimi illa billati hiya ahsan, bahwa kita tidak boleh mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Kalau niat kita baik, boleh. Kita punya keponakan atau adik masih TK dan dia punya harta 2 miliar, ya, karena ayahnya yang kaya raya itu meninggal. Dihitung secara waris, keponakan kita yang masih TK ini dia dapat bagian 2 miliar misalnya. Dibohongi kan gampang banget. Anak TK belum tahu uang. Di sini banyak dari kita yang teruji dan banyak dari kita yang tidak lulus ujian ini. Ya. Barangkali antum punya saudara atau tetangga, atau barangkali antum mengalami sendiri, ayah antum mengalami sendiri. Banyak cerita. Waktu ayah saya kecil dulu sebetulnya dapat tanah 4 hektar bagiannya, tapi waktu itu ayah masih sebelum TK misalnya. Akhirnya begitu dewasa nikah cuman dapat berapa petak. Ini banyak terjadi, ya. Maka di sini Allah bahas di ayat ini, ya. Semakin yakin bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah Rabbul Alamin, ya. Membahas sesuatu yang terjadi, ya. Beda dengan bikinan manusia. Kitab-kitab, mereka bilang kitab suci, tapi bikinan manusia membahas sesuatu yang tidak terjadi di lapangan, nggak ada prakteknya.
Ya, banyak itu di kitab-kitab agama lain itu, atau di hadis-hadis yang maudhu, membahas sesuatu yang tidak terjadi atau jarang sekali terjadi. Beda dengan Al-Quran. Kita baca ayat-ayat Al-Quran dan kita dapati di lapangan persis seperti apa yang diperingatkan oleh Al-Quran. Yang kedua, an-nufiyal kaila wal mizana bil qist. Perintah agar kita memenuhi takaran dan timbangan dengan jujur, dengan adil. Ini pun terjadi. Kemarin sudah kita bahas. Ya, mudah sekali untuk membohongi konsumen. Berapa harganya? 100.000. Yang lain 200.000, 170.000. Dia 100.000 paling murah, laris kan? Nah, dia mainin timbangan, dia mainin takaran, dia mainin meteran. Semua orang semeter 300.000, ada yang 400.000, dia cuma 200.000, tapi dia mainin meterannya. Ya, sebetulnya itu cuma 500 meter, dia bohongi menjadi 700 meter. Ya. Kemudian yang ketiga, an-na'dila idza kulna. Adil, hak, benar ketika berbicara. Dan kemarin sudah kita bahas untuk perintah menimbang menakar diikuti dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Adapun untuk benar dalam ucapan tidak diteruskan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Karena takaran, timbangan sulit. Untuk betul-betul 1 kilogram, untuk betul-betul 1 liter, itu sulit. Maka melenceng sedikit, sekian, sepersekian gram, dan itu bukan maunya dia, Allah ampuni. Maka ada kalimat la nukallifu nafsan illa wus'aha. Adapun ucapan tidak, berbicara tidak, karena orang bisa berbicara dengan benar kalau dia mau. Maka biasanya kalau tidak yakin, orang mengatakan mungkin sekitar 3 meter atau 4 meter gitu. Kalau toh 5 meter atau bahkan 5,5 meter, dia sudah mengatakan mungkin sekitar. Maka hati-hati dengan ucapan. Tidak boleh kita tahu persis 3 meter, kita bilang 4 meter. Kita tidak tahu persis 1 juta, kita bilang 1,5 juta. Haram. Walaupun sekedar berita, tidak ada hubungannya dengan keuntungan kita, sekedar ngobrol saja. Wajib kita mengucapkan yang sebenarnya. Yang terakhir, yang keempat, an-nufiya bi'ahdillah. Kewajiban memenuhi janji Allah. Kita sudah berjanji kepada Allah sebelum kita apa? Sebelum kita lahir. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau akan mengakui nanti bahwa aku ini Tuhanmu, engkau akan menyembah aku? Dijawab, bala syahidna. Iya, siap, kami akan menyembah engkau. Maka ketika orang mati kelak, dia akan sadar lagi, akan ingat lagi, dan dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku tidak sholat, kenapa aku tidak puasa, kenapa aku tidak baca syahadat, kenapa aku tidak masuk Islam? Dia akan menyesal dan akan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak ada orang mati dan dia kafir, dia nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi dia tenang. Tenang, saya tidak sholat, tidak Islam, karena memang tidak ada yang menyuruh saya Islam, tidak ada yang mengajak saya sholat. Tenang, saya nggak dosa, nggak ada. Walaupun nanti akan ada ujian dan ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Sebagaimana belum lama kita bahas orang yang
menyuruh anak-anaknya untuk membakar mayatnya nanti kalau dia mati. Nah, itu nanti. Ketika dia mati, dia sadar sesadar-sadarnya bahwa sebelum dia lahir di muka bumi, dia sudah berjanji kepada Allah bahwa dia akan menyembah Allah satu-satunya. Menyesal dia, ya. Thumma qala azza wa jal, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa anna hadza sirati, inilah jalanku mustaqiman. Di sini bukan jalan yang lurus sebagaimana susunan na'at ma'nud, tetapi mustaqiman di sini mansub sebagai hal. Maksudnya sama, jalan yang lurus, ya. Tapi bukan na'at ma'nud seperti ihdinas siratal mustaqim. Antara sirat dengan mustaqim sama-sama mansub, ya, sama-sama majrur, sama-sama marfu. Ini tidak. Ini mustaqiman mansub sebagai hal. Inilah jalanku, wa anna hadza sirati mustaqiman, lurus. Jalanku ini lurus sebagai hal, keadaan dari sirat itu. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Nanti akan dibahas oleh beliau. Jalannya satu, tapi nisbatnya yang satu kepada hamba, yang satu kepada Allah. Padahal jalannya satu, ya. Jadi yang benar yang mana, ini jalannya Allah apa jalannya hamba? Jawabannya sama, siratal mustaqim itu, ya. Ini dinisbatkan kepada Allah, sirati, jalanku, jalannya Allah, ya kan? Sementara siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat? Nikmat terbesar apa? Kerasulan, kenabian. Para nabi, para rasul, itulah orang-orang yang telah diberi nikmat. Nikmat terbesar di muka bumi adalah kenabian, kerasulan. Maka itu pilihan, bukan permintaan, ya. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi nabi, menjadi rasul? Karena dari kecil beliau minta supaya dijadikan nabi rasul. Enggak. Saya kira tidak ada riwayat nabi sebelum jadi, ada seorang nabi sebelum jadi nabi dia minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku nabi. Tidak ada. Kalau sekarang jelas doa yang haram, karena tidak mungkin ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, ada orang minta kepada Allah supaya dijadikan nabi. Tidak ada. Kalau toh ada, ya tidak akan dikabulkan, karena nabi itu pilihan Allah, Allah yang memilih. Nikmat terbesar. Nah, dengan kata lain, siratal ladzina an'amta alaihim adalah jalannya para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in. Bukan jalan Allah, kan? Sementara di ayat ini, wa anna hadza sirati, inilah jalanku. Sama apa tidak? Sama. Ya. Sama-sama syariat Islam, sama-sama manhaj yang hak ini. Tapi kadang dikasih nama jalannya Allah, kadang dikasih nama jalannya para nabi, para rasul. Jalannya sama, ya. Dikatakan jalannya Allah karena Allah yang bikin. Allah yang membikin jalan itu, kan? Jalan yang lurus itu isinya apa? Ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, sesuai dengan yang disyariatkan. Itulah as-sirat al-mustaqim, ya. Jalannya Allah karena Allah yang membikin. Jalannya para nabi, para rasul, para sahabat karena para nabi, para rasul, para sahabat apa? Yang pertama kali menempuh jalan itu.
Yang pertama kali melakukan sholat di muka bumi siapa? Para nabi, para rasul, kemudian para sahabat. Yang pertama kali zakat, yang pertama kali haji, yang pertama kali melakukan syariat Islam siapa? Para nabi, para rasul, kemudian para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Maka bisa kadang-kadang dinamai dengan jalannya Allah, kadang-kadang dinamai dengan jalannya para nabi, para rasul, para sahabat. Ya. Jalannya sama, penisbatannya beda. Sirati yang dimaksud dengan jalanku, jalan Allah adalah at-tariqu al-muwassilu ilaih. Jalan yang dengan jalan itu bisa sampai kepada Allah. Kalau jalannya itu bukan jalan yang dibikin oleh Allah, maka tidak sampai kepada Allah. Apa? Baca Al-Fatihah 100 kali ketika bangun tidur misalnya. Sampai kepada Allah? Tidak. Karena Allah tidak pernah membuat jalan itu. Ya. Baca Al-Baqarah 70 kali setiap malam Jumat misalnya. Sampai kepada Allah? Tidak. Tidak sampai kepada Allah. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena Allah tidak pernah membuat jalan itu. Yang Allah bikin jalan adalah, yang ada di jalan Allah yang telah dibikin oleh Allah adalah baca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu. Itu Allah yang bikin lewat lisan Nabi, lewat contoh dari Nabi SAW. Itu sampai. Yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah lewat lisan Nabi, lewat perbuatan Nabi, nggak akan sampai. Itu Al-Fatihah, itu Al-Baqarah, itu sholat. Ya. Gimana sesaji, gimana dupa, gimana keris, ya, gimana bertapa, pati geni, segala macam, lebih tertolak lagi. Al-Baqarah aja tertolak, Al-Fatihah aja tertolak, kalau caranya tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Agar aku dapat pahala, agar Allah meridhoi aku, agar Allah cinta kepadaku, saya harus baca Al-Fatihah 70 kali sebelum tidur misalnya. Nggak akan sampai. Bukan dapat ridha Allah, bukan dapat kecintaan Allah, pahala, malah dapat dosa. Ingat, Al-Fatihah kan bagus, sholat bagus, berpahala. Zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, bagus, berpahala. Tapi akan berubah menjadi dosa. Pahala-pahala itu, sholat dapat pahala, puasa dapat pahala, zikir dapat pahala, subhanallah, la ilaha illallah, dapat pahala. Itu pahala-pahala itu akan berubah menjadi dosa. Karena 3 hal. Karena satu di antara 3 hal. Apa yang pertama? Menentukan waktu. Baca Al-Fatihah berpahala, tapi saya menentukan waktu. Setiap matahari sedang tenggelam, saya akan baca Al-Fatihah terus. Marang kan? Nggak pernah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Al-Fatihah yang mestinya dapat pahala malah dapat dosa. Ya? Nabi tidak pernah mensyariatkan, mencontohkan bacalah Al-Fatihah ketika matahari sedang tenggelam atau sedang terbit. Ya, menentukan waktu. Nah, di sini saudara-saudara kita banyak tertipu oleh syaitan. Saudara-saudara kita banyak tertipu oleh iblis.
mereka baca Al-Fatihah setelah sholat, mereka baca Al-Fatihah setelah sholat mayat, mereka baca Al-Fatihah ketika ada orang yang sakit, mereka baca Al-Fatihah, banyak sekali. Mereka menentukan, kalau tidak menentukan berpahala. Sambil jalan baca Al-Fatihah, daripada nganggur saya baca Al-Fatihah. Sambil naik pesawat, kan tidak menentukan nih. Sebagian saudara-saudara kita menentukan. Ini kita habis sholat nih, Al-Fatihah. Kita mau tutup pengajian ini, Al-Fatihah. Menentukan. Kecuali Nabi yang menentukan. Kapan baca Al-Fatihah ditentukan oleh Nabi? Ketika sholat. Setiap rakaat yang sengaja tidak baca, batal, tidak sah sholatnya. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah. Nabi yang menentukan. Dan secara riwayat di luar itu tidak ada. Habis salat, habis ngaji, mau pergi, pulang dari safar, nggak ada. Tidak ada. Saudara-saudara kita luar biasa mengada-adakan, dan itu di tempat-tempat tertentu sudah ditentukan waktunya. Beda dengan contoh tadi, daripada bengong, daripada diem, daripada nganggur, daripada bengong nunggu kereta belum nyampe-nyampe, baca Al-Fatihah berulang-ulang, silahkan. Tidak menentukan waktu. Setelah waktu apa? Tempat. Kita punya tempat-tempat tertentu, rumah ini, masjid ini, gunung ini, kebun ini. Bacalah Al-Fatihah di kebun ini, biar kebunnya nanti menjadi begini. Ini bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Menentukan tempat. Maka di Sofa baca apa, di Marwah baca apa, ketika sa'i baca apa, di Maqam Ibrahim baca apa, di Hijr Ismail baca apa, semuanya harus mencontoh Nabi SAW. Kecuali tidak menentukan, daripada berjalan sa'i dari Sofa ke Marwah diam saja, baca apa kayak terserah, silahkan. Yang haram menentukan. Bacaan dari Depak itu menentukan, karena ada bacaannya dituliskan. Mestinya Depak mengajarkan yang hak kepada kaum muslimin, silahkan baca apa aja, baca Al-Quran surat manapun, ayat keberapapun, zikir apapun, gitu. Kecuali yang ditentukan oleh Nabi SAW, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, dicontohkan oleh Nabi membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang ditentukan oleh Nabi SAW. Ketika di Sofa, inas sofa wal marwata min sya'airillah, sampai di situ. Tidak diteruskan oleh Nabi. Itu menentukan apa tadi? Waktu, kemudian menentukan tempat. Satu lagi, menentukan bilangan. Menentukan bilangan. Saya akan baca Al-Fatihah ini 7 kali. Saya akan baca ayat kursi ini 17 kali. Saya akan baca Yasin ini 10 kali. Bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kecuali Nabi yang menentukan hitungan itu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis sholat berapa kali? 3 kali. Nabi yang mencontohkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Habis sholat berapa kali? 33 kali, atau 25 kali, atau 10 kali. Nabi yang menentukan. Bilangan itu bagian dari sunnah, bagian dari ibadah. Tidak boleh kita ngarang sendiri. Oleh karena itu, rahasia ilmu sihir yang pakai ayat, bukan sihir yang pakai, ini sihir yang pakai ayat.
Itu rahasianya di bilangan katanya. Karena dengan menentukan bilangan 1000 kali, 444 kali, 4440 kali, jadi ini dari setan. Disitulah setan siap membantu. Akhirnya kebal, akhirnya begini, akhirnya begitu. Siapa? Dari siapa? Dari setan. Ditipu oleh setan. Mereka tidak merasa tertipu karena yang dibacakan ayat kursi, yang dibacakan Al-Fatihah, yang dibaca An-Nas, Al-Falaq. Mereka lupa bahwa bilangan itu bagian dari ibadah. Tidak boleh ngarang sendiri. Harus ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini mempertegas yang tadi ya. Kalau tadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, ini ada siratillah, jalan Allah, itu jalannya Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang dimana seluruh apa yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara langit dan bumi milik Allah. Ya. Dan di sini ada pembatasan karena dibalik ada yang terbalik dari ayat ini. Mestinya ma fis samawati wa ma fil ardi lahu, seluruh apa yang ada di langit, seluruh apa yang ada di bumi itu milik Allah. Oleh Allah dibalik, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Sesuatu yang dibalik mengandung makna, mengandung faedah apa? Lil hasar, pembatasan, dibatasi. Artinya hanya milik Allah. Tidak mungkin milik Jibril, milik Mikail, milik para nabi, milik Rasul, tidak ada. Semuanya milik Allah. Seperti waktu itu kita bahas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan terbalik. Ya. Susunannya terbalik. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Mestinya seperti itu. Dibalik karena apa? Karena untuk membatasi. Ya. Kalau na'budu iyyaka, kami menyembah kepada Engkau ya Allah, masih ada kemungkinan menyembah Allah juga, menyembah yang lain juga. Dan banyak manusia seperti itu. Ya seperti Abu Jahal Abu Lahab. Apakah Abu Jahal Abu Lahab menyembah Allah? Ya, jelas. Apakah Abu Jahal Abu Lahab cinta kepada Allah? Cinta. Tapi di samping menyembah Allah, Abu Jahal Abu Lahab juga menyembah selain Allah. Cinta kepada selain Allah, cinta dalam ta'abbudi, cinta ibadah. Bukan cinta kepada anak, istri, itu bukan cinta ta'abbudi. Ya. Cinta ta'abudi ini misalnya rindu, kangen, terngiang-ngiang, ingin apa? Ingin kembali ke kuburan keramat itu. Ada rasa cinta. Ini cinta ta'abudi. Ya. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menziarahi kubur tertentu. Ziarah kubur mana saja. Jangan pilih-pilih kuburan ini, kuburan ini, kuburan ini. Yang penting kuburannya kaum muslimin. Yang penting kuburannya kaum muslimin. Itu yang membedakan kuburan yang boleh dikunjungi dan yang tidak boleh. Ya. Maka tidak ada bedanya antara kuburan orang saleh yang tidak pernah tertinggal salat berjamaah, berilmu, dengan kuburannya orang biasa-biasa saja, bahkan sering meninggalkan sholat, tapi dia muslim. Gak ada bedanya. Bagi saudara-saudara kita dibedakan. Maka kalau ada orang soleh, kiai, haji, wali, mereka kunjungi. Orang-orang biasa nggak mereka kunjungi kuburannya. Ya. Satu pelajaran besar, seandainya
kuburan itu dibeda-bedakan, semakin soleh semakin mengandung berkah. Tentu antum tahu jawabannya. Kuburan siapa yang paling mengandung berkah? Kuburan Nabi SAW. Kuburan Nabi malah ditutup. Ya, ada sahabat yang bisa menziarahi kubur Nabi? Enggak ada yang bisa, kecuali yang menjadi mahram Aisyah, Abu Bakar misalnya. Ya. Karena kuburan Nabi ada di mana? Ada di kamarnya Aisyah, ada di rumah Aisyah. Mau main masuk ke rumah Aisyah nggak bisa. Ya. Berarti Allah telah menghalang-halangi para sahabat dari keberkahan. Karena kuburan Nabi yang mengandung berkah nggak bisa dikunjungi oleh seluruh sahabat. Itu menunjukkan bahwa kuburan Nabi tidak mengandung berkah. Yang berkah Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ibadah itu berkah. Kuburan tidak mendatangkan berkah. Ya. Dan bukan menjadi tempat untuk beribadah. Bahkan antum masih ingat barangkali istilah syirarun nas. Apa arti syirarun nas? Seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia. Ada berapa kata Nabi? Ada 2. 1, manusia yang masih hidup ketika apa? Ketika kiamat tiba. Hari kiamat tiba, sangkakala sudah ditiup oleh malaikat, kok dia masih hidup? Dia seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia, sirarun nas. Ya, karena yang masih ada iman walaupun sebesar debu sudah dimatikan sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, seburuk-buruk manusia yang kedua, yaitu yang menjadikan kubur-kubur menjadi tempat ibadah. Itu syirarun nas kata Nabi. Lihat, merinding kita melihat saudara-saudara kita, ya, yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran ibadah apa tidak? Ibadah. Baca Al-Quran, sholat, bahkan sebagainya, tawaf, mengitari kuburan itu. Kata Nabi, syirarun nas, seburuk-buruk manusia. Baca Al-Quran di atas kubur, sholat di atas kubur. Sebagian mereka sholat di masjid biasa-biasa saja. Begitu sholat di atas kubur wali itu menangis, khusyuk. Tidak syak lagi ini dibantu oleh syaitan. Ya. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul. Subul jamak dari sabil. Sabil, jalan Allah, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para rasul. Ada berapa? Ada 1. Tidak berbilang, tidak 2, tidak 3, tidak 4, cuman 1. Jalan yang dibikin oleh Allah agar manusia bisa sampai kepada Allah, sampai surga, itu cuman 1. Di luar itu subul. Subul jamak dari sabil, sama dengan kutub jamak dari kitab, madaris jamak dari madrasah, asatid jamak dari ustaz, buyut jamak dari bait. Ini subul jamak dari sabil. Jalan yang bermacam-macam itu tidak terhingga, bisa ratusan, puluhan, ratusan ribu, ya. Jangan diikuti, jangan mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah. Taulah kita, persatuan adalah dengan kaum muslimin berada di satu jalan. Itu baru dikatakan persatuan. Bukan kaum muslimin saling asa, saling asih, saling asuh,
tidak saling menyerang, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengatakan ini syirik, ini bid'ah. Ya, bukan. Persatuan sesungguhnya ketika seluruh kaum muslimin berada di satu jalan itu. Walaupun ketika sama-sama berada di jalan itu marahan. Bersatu? Tetap dikatakan bersatu. Abu Bakar dengan Umar pernah marahan apa tidak? Pernah. Pernah. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya, ketika ada permasalahan, Abu Bakar pernah mengatakan, engkau memang selalu menyelisihi aku. Kata-kata ini menunjukkan bahwa bukan kali itu saja, sudah sering sekali manusia semulia Abu Bakar dan Umar berantem. Kenapa? Karena masih di dunia, belum di surga, masih manusia, belum malaikat. Bahkan malaikat aja ada yang berselisih. Saya kira antum masih ingat ada malaikat yang berselisih, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Ketika ada orang yang membunuh 99 orang tambah 1 jadi 100, mati. Dan matinya itu dalam perjalanan menuju taubat, menuju daerah yang kampung taat, meninggalkan kampung dia yang penuh dengan maksiat. Di tengah perjalanan mati. Kata malaikat azab, ini bagian aku. Jelas membunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, ini bagianku. Ya, tahulah kita dari sini bahwa setiap kali malaikat maut mencabut nyawa, maka diikuti oleh satu malaikat, rahmat atau azab. Ya, kalau dia muslim taat, malaikat rahmat. Kalau dia kafir ahli maksiat, malaikat azab. Nah, ini tumben-tumbenan, satu malaikat, satu mayat, dua malaikat, dua-duanya datang. Sebelumnya sepertinya belum pernah ada. Berselisih. Ini bagianku, enggak, ini bagianku, berselisih. Itu malaikat. Gimana manusia? Ya. Maka keliru kalau mereka menghayalkan persatuan kaum muslimin itu tidak ada perselisihan. Tidak ada yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, ini salah, ini batil. Enggak boleh ada begitu. Jadi enggak tahlilan enggak apa-apa, tapi jangan nyala-nyalain tahlilan. Maunya mereka begitu. Enggak muludan enggak apa-apa, tapi jangan nyala-nyalain yang muludan. Enggak kunut subuh enggak apa-apa, tapi jangan bid'ah-bid'ahin kunut subuh. Padahal yang mengatakan, yang pertama kali mengatakan kunut subuh bid'ah siapa? Sahabat, Bunayya muhdas. Ya, dan ucapan sahabat ini dibiarkan oleh sahabat yang lain, para tabi'in. Artinya mereka sepakat kunut subuh bid'ah. Nah, mereka nggak mau itu. Ya. Nggak manakiban, nggak muludan, nggak ulang tahun, nggak apa-apa. Yang penting jangan nyala-nyalain. Jadi harmonis. Ya. Kita cari persamaan. Apa? Salat subuh 2 rakaat, sama kan? Salat maghrib 3 rakaat, sama. Udah. Kita bahas persamaan. Nata'awanu fima ittafaqna. Mari kita bertolong-tolongan dalam hal yang kita sepakati. Wa na'tadiru fima ikhtalafna ba'duna ba'dan. Adapun yang kita tidak sepakat, ada tahlilan, ada tidak, ada usholi, ada tidak, ada kunut subuh, ada yang tidak, ada yang zikiran berjamaah, ada yang tidak. Mari kita saling memaafkan. Ini kaidah siapa? Kaidah kaum hizbiyin, harakiyin, ikhwanul muslimin. Kaidahnya seperti itu. Nata'awanu fima ittafaqna. Mari kita bertolong-tolongan terhadap apa yang kita sepakati. Dan apa yang kita tidak sepakat, sudahlah kita saling memaafkan. Ya. Jadi nggak boleh ada ini bid'ah, ini syirik, nggak boleh ada. Padahal yang pertama kali mengatakan ini bid'ah, ini syirik, ini kufur, ini batil siapa? Para sahabat. Diawali oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat. Ya. Apakah Nabi mentang-mentang belum ada kesesatan, subhat, Nabi belum pernah berbicara tentang Khawarij? Pernah. Padahal Khawarij belum muncul di zaman beliau. Tapi beliau sudah berbicara tentang Khawarij. Wallahu a'lam.
Ya, itu saja. Sambil menunggu